hormon reproduksi perempuan, perkembangan folikal ovarium atau sel telur, lalu juga tentang siklus menstruasi, fungsi hormon ovarium, dan juga perilaku seksual perempuan. Nah, kemudian yang ketiga, itu nanti akan ada belajar tentang fertilisasi, selanjutnya ada kehamilan dan perubahan hormon pada kehamilan, dan terakhir adalah mekanisme laktasi. Fungsi reproduksi hormonal laki-laki, kita mulai topik yang pertama ya. Jadi secara anatomi ada 3 ya struktur utama ya dari saluran reproduksi laki-laki. Nah, kenapa ini penting untuk saudara ketahui? Karena kita akan banyak menggunakan istilah-istilah ini nanti yang mungkin adalah terminologi baru bagi saudara, dan saya itu harus recall kembali ya. Mungkin sudah belajar di SMA, tapi mungkin lupa, kita recall ya. Nah, ini yang pertama adalah testis ya. Nanti dari testis berlanjut ke tubulus seminiferus, di mana itu sperma dibentuk. Lalu kemudian di sini tubulus seminiferus ini ya, yang di dalam testis ya, saluran-saluran kecil tempat terbentuknya sperma. Nah, nanti dari tubulus seminiferus ini akan berlanjut ke epididymis ya. Nah, dari epididymis itu akan berlanjut ke vas deferens ya. Dari vas deferens itu akan berlanjut ke sini ya, ke ampula, lalu kemudian di sini akan ada melewati kelenjar prostat ya. Nah, di kelenjar prostat dan juga nanti akan ada kelenjar juga, itu ada vesikula seminalis, akan memberikan lendir ya pada sperma yang diberikan cairan semennya. Nah, nanti akan bergabung masuk di sini ya, di ejakulatory ductus ejaculatori. Nah, lalu kemudian di sini juga akan ada melewati satu kelenjar lagi, yaitu kelenjar bulbo-uretral. Nah, barulah nanti akan bergabung ke dalam uretra yang juga menerima saluran dari kandung kemih. Nah, di sini di sekitar penis itu akan ada jaringan erektil ya. Nah, di sini barulah pada ujung terakhir dari penis, yaitu adalah glans penis, muara dari saluran kemih dan saluran reproduksi pria. Sama ya, kalau pada pria saluran kemih dan saluran reproduksinya itu sama-sama bermuara di glans penis. Nah, mungkin itu untuk terminologi ini saya harap saudara bisa lebih familiar. Nah, saudara kan lihat ya bahwa sperma itu dibentuk di dalam testis ya, atau di dalam buah zakar. Di dalam buah zakar itu ada kelompok-kelompok saluran bernama tubulus seminiferus ya. Nah, di sini kalau kita potong saluran itu secara horizontal ya, sehingga kita bisa melihat istilahnya penampang pipanya. Jadi kalau saudara bayangkan ini adalah sebuah pipa ya, saluran yang dipotong. Kita lihat apa isinya. Nah, ketika dipotong itu saudara lihat bahwa di sini ada sperma yang sedang berkembang ya. Nah, tubulus seminiferus ini, dan tubulus seminiferus itu dia dikelilingi oleh sel Leydig. Nah, sel Leydig. Nah, di sini tubulus seminiferusnya. Nah, kemudian di sini kalau kita potong lagi ya, kita fokuskan dan kita zoom, yang terlihat secara cross-seksional adalah seperti ini. Ya, di sini kita bisa melihat pembentukan sperma di sini mulai dari yang bentuk paling primitif sampai ke bentuk yang paling dewasa, paling sempurna ya. Nah, proses spermatogenesis itu adalah sekitar 74 hari. Ya, 74 hari. Nah, dimulai pada saat pubertas dan itu dia berlangsung siklusnya sepanjang hidup pria. Jadi tidak ada masa menopause pada pria. Pria itu akan selalu bisa menghasilkan sperma. Nah, spermatogenesis itu terjadi itu tadi ya di dinding dari tubulus seminiferus yang terdiri dari 2 kompartemen yang dipisahkan oleh persimpangan di antara sel-sel Sertoli. Ini sel-sel Sertoli, saudara lihat. Nah, di dalamnya ada sel-sel Sertoli. Nanti sel-sel Sertoli akan memberikan nutrisi ya kepada sperma-sperma ini. Nah, kemudian akan ada yang namanya lapisan basal. Lapisan basal itu terdiri dari sel Leydig dan spermatogonia. Ini spermatogonia, ini sel Leydig di sini ya, di luar sini. Nah, spermatogonium ini adalah bentuk paling primitif atau paling awal dari sel sperma.
Nah, kemudian nanti dia akan berkembang ya menjadi primary spermatosit ya. Dari primary spermatosit dia akan berubah menjadi spermatosit sekunder. Dari spermatosit sekunder itu akan terbentuk nanti spermatids. Spermatids dulu ya. Nah, nanti spermatids itu akan keluar dari penyelubungnya ya. Nah, inilah yang akan menjadi spermatozoa. Spermatozoa inilah yang nanti akan lepas dan masuk diteruskan ke saluran ke epididymis ya. Nah, ini kalau kita lihat secara disederhanakan dalam bentuk sel ya. Ini adalah primordial germ cell ya. Itu adalah semua sel yang bisa menjadi sel apapun ya di dalam tubuh. Nah, ketika dia memasuki testis, maka dia akan ada reseptornya dan akan dirangsang secara kimia untuk menjadi spermatogonium. Saudara perhatikan dari spermatogonium ini. Kalau dia banyak jadi spermatogonia ya. Nah, spermatogonia ini nanti kromosomnya akan menggumpal ya istilahnya atau mengalami kondensasi. Nah, nanti dia akan terbagi dua ya, membelah menjadi dua dengan jumlah kromosom yang sama. Nah, bukan membelah menjadi dua, menjadi dua, lalu kemudian yang dua ini membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi sampai banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian masing-masingnya ya, masing-masingnya itu nanti akan mengalami penebalan kromosom lagi. Nah, menjadi primary spermatosit. Nah, primary spermatosit ini akan mengalami pembelahan secara meiosis. Apa itu pembelahan secara meiosis? Jumlah kromosomnya sama, tapi kan pada saat primary spermatosit ini kan kromosomnya seperti bergabung ya. Nah, bergabung antara kromosom uh, yang satu dengan kromosom yang lain ya, kromosom X dan kromosom Y sebenarnya yang diperumpamakan di sini ya, yaitu kromosom X dan Y nanti dia akan bergabung. Nah, nanti di sini dia akan membelah dua tapi jumlah kromosomnya masih sama ya. Meiosis yang pertama ini jumlah spermanya masih sama kromosomnya. Nah, tetapi nanti ini masih 46 ya XY ya. Nah, nanti ketika dia membelah dua ya, itu sudah bercampur kromosom yang dari ayah dan dari ibu istilahnya ya. Lalu kemudian dia membelah dua lagi ya di meiotic division ya. Kalau meiotic division ini yang di sini dia akan memisahkan antara X dan Y. Jadi akan ada sperma yang bersifat X, akan ada sperma yang bersifat Y. Nah, jadi awalnya dia sama-sama sempurna ya, kayak satu orang manusia, 46 XY, contohnya kalau dia adalah pada sperma ini 40 XY ya, nanti ini akan berubah menjadi 23X atau 23Y saja. Kalau dia 23Y, bertemu dia dengan sel ovum yang sama yang 23X, nah itu dia akan menjadi laki-laki. Tetapi kalau dia bersifat 23X bertemu dengan ovum yang selalu 23X, maka dia akan menjadi perempuan. Nah, itu sifat. Jadi penentu jenis kelamin anak itu apakah laki-laki atau perempuan bukanlah pada ibu ya, tetapi pada sperma ayah. Nah, seperti itu. Kemudian, ini kalau saudara lihat struktur sperma, dia mampu bergerak normal itu cepat sekali ya, bisa 1 sampai 5 mm per menit. Nah, jadi itu untuk ukurannya itu cepat ya. Nah, jadi ini ada bagian kepalanya, ada bagian ekor ya. Nah, di sini pada bagian kepala yang paling penting itu saudara ketahui adalah akrosom. Akrosom ini penting sekali untuk bisa sperma itu menembus sel telur. Ya. Lalu kemudian di sini ada bagian leher ya, di bagian leher ini banyak mitokondrianya ya. Nah, di bagian mohon maaf, di bagian badan ini banyak mitokondrianya untuk bergerak ya, sedangkan nanti di pada bagian yang lain itu juga tersusun dari mikrotubul. Bagaimana perilaku seksual laki-laki? Nah, perilaku seksual laki-laki itu adalah proses yang berpuncak pada ejakulasi ya, beberapa ratus juta sperma yang hidup. Jadi itu puncak dari perilaku seksual laki-laki itu adalah ejakulasi, yaitu dengan laki-laki itu mengeluarkan sperma ya, mengeluarkan cairan sperma yang berisi ratusan juta sel sperma yang hidup. Nah, sel sperma yang terkandung dalam campuran cairan yang dihasilkan oleh organ reproduksi pria itu disebut
yang disebut air mani ya, meliputi itu yang pertama, air mani itu tersusun dari cairan vesicula seminalis, kelenjar vesicula seminalis ya. Nah, ini adalah 60% dari cairan mani atau semen ya, mengandung mukoid, lendir ya, prostaglandin E2, fruktosa, dan fibrinogen. Yang kedua adalah cairan prostat. Nah, yang ini adalah 20%-nya ya, membuat pH-nya menjadi lebih basa, yaitu sekitar 7,5 ya. Juga ada enzim pembekuan, kalsium, dan fibrinolisin. Kemudian 40% dari seluruh cairan yang dikeluarkan oleh pria itu barulah sel-sel sperma. Nah, rata-rata setiap ejakulasi pria itu mengeluarkan 3,5 ml cairan ya. Nah, yang 3, ml itu mengandung 120 juta per mililiternya. Jadi ada sekitar berapa tuh, 120 dikali 3,5 mililiter ya. Jadi ada sekitar 400-an juta seharusnya yang dikeluarkan oleh pria. Nah, berapa minimalnya? Nah, untuk suburan normal ya, jumlah sperma per mililiter harus lebih dari 20 juta. Jadi kalau dia mengeluarkan 3,5 mililiter, maka jumlah minimal sel sperma dari seluruh cairan itu ya adalah sekitar 70 juta. Nah, seperti itu. Jadi perhitungannya jumlah minimal sperma per mililiternya itu adalah 20 juta. Itu untuk dia bisa dikatakan suburan normal. Tetapi kalau kurang dari itu, besar potensial dia mengalami infertilitas. Nah, dan 3 tingkat perilaku seksual laki-laki itu yang pertama itu ereksi ya. Nah, ketika dia terangsang secara seksual, maka dia akan mengalami ereksi. Lalu kemudian ada di sini juga ada proses lubrikasi. Lalu kemudian ada emisi ya. Di emisi ini mulai terjadi pelebaran pembuluh darah pada bagian penis, lalu baru kemudian puncaknya adalah ejakulasi, itu dengan pengeluaran cairan sperma. Nah, masuk kepada hormon reproduksi laki-laki. Nah, hormon utama untuk reproduksi laki-laki itu adalah testosteron. Testosteron itu adalah hormon steroid anabolik yang dikeluarkan oleh sel lidik dari testis ya. Nah, sel lidik itu di sini ya, ini tubulus seminiferus ya, yang oren-oren ini. Nah, jadi dianggap misalkan ada 3 buah tubulus seminiferus, di tengah-tengahnya itu biasanya ada sel-sel lidik di antara mereka. Nah, di sanalah dihasilkan testosteron. Saudara perhatikan di sini, puncak testosteron itu dihasilkan adalah pada trimester pertama ya, kehamilan, di mana itu terjadi pada trimester kedua ya, pada kehamilan, di mana itu terjadi pembentukan jenis kelamin pria. Nah, lalu kemudian menurun dan meningkat lagi pada pertengahan 1 tahun pertama, lalu melandai dan mulai naik lagi pada masa pubertas, dan puncaknya itu pada laki-laki biasanya adalah sekitar usia 20-an tahun ya. Nah, pada saat pubertas, selain dari jumlah testosteron yang meningkat, di sini juga dimulailah produksi sperma ya. Dan produksi sperma itu terus meningkat dan mencapai puncaknya hingga masa 40-an tahun. Nah, 40-an tahun lalu kemudian setelah itu produksi hormon testosteron semakin menurun ya. Sedangkan pada produksi sperma itu melandai sampai usia sekitar 80 tahun baru kemudian dia menurun secara drastis. Nah, jadi testosteron itu dia terbentuk dari kolesterol dengan jumlah berkisar antara 2-10 mg per hari ya. Di dalam darah itu testosteron dibawa bersama protein albumin ya, dan terikat dengan globulin, protein juga pengikat hormon seks. Nah, nanti hormon ini dikeluarkan dari darah dalam waktu 30-60 menit setelah sekresi melalui fiksasi ke sel jaringan target atau degradasi menjadi senyawa tidak aktif ya. Nah, oke.
Jadi testosteron itu dia juga bisa dimetabolisme menjadi dihidrotestosteron ya di jaringan target, dan kemudian bisa berubah juga menjadi estrogen di jaringan adiposa. Jadi pada laki-laki yang terlalu banyak jaringan lemaknya, maka testosteronnya itu bisa diubah menjadi estrogen di jaringan adiposa, sehingga muncullah sifat-sifat yang bersifat sekunder pada perempuan seperti pembesaran kelenjar payudara. Nah, seperti itu kan pada laki-laki yang terlalu gemuk itu bisa terjadi, dan juga gangguan kesuburan. Nah, itu juga bisa terjadi. Baik, ada pertanyaan untuk fungsi reproduksi dan hormonal laki-laki? Saya tidak. Ya, baik. Kalau gitu kita lanjut ya. Lanjut Ya, Bu. ya, silakan. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Stevi Nabila Wintasya, biasa dipanggil Stevi, dengan NIM 2110341004. Di sini Stevi bertanya, Bu. Tadi Ibu ada menjelaskan bahwasannya kalau laki-laki itu tidak mengalami menopause, tapi Stevi pernah baca kalau laki-laki itu akan mengalami andropause, Bu. Lalu apa perbedaan antara menopause dengan andropause pada laki-laki, Bu? Terima kasih, Bu. Baik. Kalau boleh saya tahu, Stevi baca di mana? Stevi pernah juga ngelihat videonya lewat di ini, Bu, TikTok, Bu. Via TikTok. Baik. Kalau begitu saya luruskan ya. Ada baiknya karena saudara sekarang sudah jadi mahasiswa ya, atau apalagi mahasiswa biomedis, apapun yang saudara baca atau apapun yang saudara lihat misalkan di media sosial ataupun media lainnya, kita konfirmasi ke buku textbook-nya ataupun ke bahan kuliah. Nah, sebenarnya andropause itu adalah bahasa yang tidak lazim di buku textbook ya. Kita tidak pernah menyebutnya. Karena memang kalau saudara lihat in kurva dari terbentuknya testosteron ini fokus kepada yang berwarna merah, testosteron itu selalu dihasilkan ya, selalu dihasilkan sepanjang hidup laki-laki, nah terutama sejak masa pubertas ya. Pas dia dihamil ya, ibunya hamil itu janinnya sudah memproduksi hormon testosteron kalau laki-laki di kehamilan kedua. Karena tingginya hormon testosteron inilah organ-organ reproduksinya bisa berkembang menjadi organ reproduksi laki-laki. Nah, lalu kemudian turun hingga mencapai 0 ya, lalu kemudian naik lagi sekitar pertengahan usia tahun pertama ya, atau pada tahun pertama kehidupan. Nah, nanti mencapai nilai 0 lagi, melandai hingga saat mulai masa pubertas, dan itu tidak pernah lagi mencapai 0. Ya. Secara normal, dia akan selalu dihasilkan. Sedangkan sperma itu mulai dihasilkan pada saat masa peningkatan hormon testosteron di masa pubertas. Ya. Nah, pada masa pubertas, selain dari peningkatan hormon testosteron, ini juga diiringi dengan pembentukan sel sperma yang makin lama makin cepat pembentukannya per nanogram per mililiter. Ya. Dan terus melandai mulai dari usia 20-an sampai ke usia 80. Baru kemudian menurun secara drastis, tapi juga tidak pernah mencapai 4. Nah, inilah bahan rujukan yang harus saudara yakini kebenarannya, karena ini memang berasal dari textbook. Nah, seperti itu. Jika saudara membaca sumber lain, maka peran saudara lah untuk meluruskannya di masa depan. Bisa dipahami, Stevi? Bisa, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ini juga harus dipahami oleh semuanya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Baik. Masuk ke fungsi reproduksi dan hormonal perempuan. Nah, berbeda ya dengan laki-laki, kalau perempuan itu dia mempunyai dua saluran yang berbeda untuk organ sistem urinarius dan organ sistem reproduksi ya. Kalau saudara perhatikan di sini, untuk dari vesika urinaria, tempat berkemih itu ada uretra yang terpisah dari vagina ya. Vagina itu di bawahnya. Di bawahnya langsung menyambung kepada rahim. Ya, di belakangnya lagi baru anus. Oke. Nah, jadi saluran reproduksi vagina
saluran reproduksi perempuan itu berbeda ya dengan saluran kemihnya. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, untuk organ utamanya itu yang pertama adalah ovarium. Ya, inilah yang membentuk tempat terbentuknya nanti sel telur atau sel ovum, lalu kemudian juga memproduksi hormon-hormon yang berperan penting dalam organ reproduksi perempuan. Ya, lalu kemudian setelah itu ada tuba Fallopi, ya. Tuba Fallopi ini yang menghubungkan nanti ovarium dengan rahim, ya. Nah, kemudian ada rahim di sini atau uteri, ya. Lalu kemudian ada leher rahim atau cervix, lalu baru setelah itu ada vagina yang berhubungan dengan dundungan. Nah, ini ada proses oogenesis atau pembentukan sel telur. Oke. Nah, sebelum lahir ya, nah yang pada perempuan itu yang diperbanyak juga adalah primordial germ cell yang mengalami banyak pembelahan ya. Nah, nanti ketika dia bermigrasi kepada sama ya. Nah, itu nanti bedanya ketika dia bermigrasi kepada korteks ovari, dia berubah menjadi oogonium. Kalau laki-laki tadi spermatogonium ya. Nah, di sini ya kita sebut sebagai primordial ovum. Nah, primordial ovum. Nah, saudara perhatikan dulu skema yang ini saja. Ya, ini adalah proses oogenesis. Yang ini nanti follicle development ketika perempuan itu sudah memasuki masa menstruasi. Ya. Saudara fokus kepada yang ini saja dulu. Nah, oogonim ini nanti akan berubah kalau tadi ada spermatosit primer, ini ada oosit primer. Ya. Nah, oosit primer itu akan mengalami meiosis juga satu yang pertama ya. Nah, ini biasanya terjadi pada setiap bulannya pada semulai dari masa pubertas sampai menopause. Itu baru dia mengalami meiosis. Nah, sedangkan mulai dari lahir ya. Nah, itu sudah ada sekitar 1 sampai 2 juta oosit. Jadi setiap lahir perempuan dewasa normal itu biasanya sudah mempunyai 1 sampai 2 juta oosit. Nah, oosit primer ya. Nah, ini dia biasanya bertahan pada masa profase 1 ya atau masa tahap pembelahan meiosis yang pertama, dan baru meiosis itu sempurna ketika perempuan itu sudah memasuki masa pubertas ya. Nah, tapi berbeda dengan laki-laki, meiosisnya itu tidak menghasilkan 2 secondary oosit ya. Kalau laki-laki kan dua-duanya menghasilkan ya pembelahannya. Kalau yang perempuan, pembelahannya itu meiosis yang pertama itu menghasilkan polar body ya. Polar body ini nanti bergenerasi dan dibuang dari tubuh. Sedangkan secondary oosit ya, itu akan tetap bertahan di metafase 2. Nah, baru kemudian pada saat masa ovulasi ya, nah nanti ketika ada sperma ya yang masuk, baru kemudian ovum ini dia membelah meiosis 2 ketika dia difertilisasi. Kalau tidak, dia tetap bertahan pada kondisi oosit sekunder. Tapi kalau masuk sperma, ya, kalau masuk sperma nanti dia akan berubah menjadi ovum ya, dan lalu kemudian ada second polar body. Nah, ovum ini ya kemudian yang inilah yang nanti akan membentuk nanti hormon-hormon dan lainnya. Nah, seperti itu. Jadi dia meiosis 2-nya itu sebenarnya dia sudah ovum juga, tetapi dia tidak sempurna sebenarnya pembelahannya. Ketika dia sudah dibentuk oleh sperma, dimasuki oleh sperma, barulah pembelahannya sempurna dan akhirnya nanti menyatu dengan spermanya, lalu kemudian menjadi zigot. Dengan zigotnya, persatuan antara ovum dan sperma seperti itu. Kemudian sedangkan pada masa perkembangan folikel dari ovarium, saudara bisa melihat di sini bentuk dari primordial folikel itu seperti ini ya. Lalu kemudian kalau primary folikel itu seperti ini, sedangkan kalau untuk preovulatory atau pada masa sebelum masa ovulasi ya, nah itu bentuknya seperti ini. Nanti akhirnya ketika ovum lepas ya, dia masuk ke sini ke masa ovulasi. Kita menjadi ovulated secondary oocyte ya. Nah, nanti sisa dari sel-sel yang selama ini menyelubungi dari ovum itu akan membentuk yang namanya corpus luteum.
hormon reproduksi perempuan ya. Masuk ke hormon reproduksi perempuan ya. Nah, ini yang utama itu adalah estradiol dan progesteron ya. Nah, kemudian saudara juga bisa mengenali estradiol itu sebagai estrogen ya namanya. Untuk hormon pelepas hipotalamus, nah itu disebut sebagai gonadotropin releasing hormone ya. Jadi dia pertama kali diatur oleh GnRH, pengeluaran estradiol dan progesteron ini. Nah, estrogen dan progesteron itu dia diatur pertama oleh GnRH ini ya. Nah, kemudian dari GnRH di hipotalamus di otak tengah ya, nanti dia akan merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon seksual yaitu follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Nah, ya. Lalu kemudian setelah itu barulah FSH dan LH ini disekresikan oleh ovarium sebagai respon terhadap FSH dan LH. Jadi kalau GnRH meningkat, maka yang terjadi adalah peningkatan FSH dan LH. Ketika FSH dan LH meningkat, maka meningkat pula estrogen dan progesteronnya. Seperti itu. Nah, ini kalau saudara lihat apa yang terjadi perubahan hormon pada masa menstruasi ya. Pada masa menstruasi ketika terjadi peningkatan ini menstruasi ya. Nah, ini kita anggap pada masa kita baru selesai menstruasi yang perempuan. Nah, awalnya FSH dan LH itu landai ya. Nah, ketika pada saat FSH landai, estradiol sebenarnya sudah mulai meningkat. Puncaknya itu ketika FSH dan LH meningkat, maka itu pula lah terjadi puncaknya estradiol. Ya. Nah, kemudian setelah itu estradiolnya menurun produksinya. Nah, dan itu sejalan dengan menurunnya FSH dan LH. Nah, lalu kemudian FSH LH melandai, yang estradiol itu dia menurun cukup drastis, sedangkan progesteron makin lama dia semakin meningkat. Oke, ini adalah bentuk perubahan sel yang tadi sebelumnya sudah saya ceritakan ya. Nah, di sini awalnya ada primordial follicle atau sel primordialnya, lalu kemudian menjadi follicle primer, lalu di sini ada peanter follicle-nya ya. Nah, di sini ada pembentukan ovumnya, tahapnya pre-ovulatory follicle. Nah, di sini baru kemudian terjadi ovulasi dilepaskan. Nah, di sini ada ovum ya. Lalu kemudian badan yang selama ini mengelilingi ovum, nah itu akan berubah menjadi namanya corpus luteum. Nah, corpus luteum inilah yang nanti akan menghasilkan hormon progesteron banyak ya. Nah, nanti lama-lama dia akan berdegradasi menjadi corpus albicans, progesteron pun menurun, estrogen menurun, lalu pada masa itulah terjadi proses menstruasi kembali. Ya, nanti ini silakan saudara baca ya. Nah, fungsinya apa? Estrogen dan progesteron ini terutama bagi wanita, selain dari merangsang pertumbuhan dan perkembangan rahim dan organ seksual wanita, estrogen nanti juga akan merangsang perkembangan jaringan stroma payudara ya. Lalu kemudian pertumbuhan sistem lain yang ekstensif ya, lalu juga pengendapan lemak di payudara. Lalu juga menyebabkan pertumbuhan kerangka ya, juga memiliki efek untuk protein tubuh dan laju metabolisme tetapi lebih lemah ya dibandingkan testosteron. Kemudian kalau untuk progesteron dia mendorong perubahan sekretorik endometrium terus selama paruh kedua siklus bulanan. Nah, jadi dia yang merangsang pembentukan kelenjar, lalu kemudian ketika dia tiba-tiba turun, maka saat itulah kelenjar itu menurun atau terjadi proses menstruasi. Nah, kemudian progesteron juga merangsang perkembangan lobulus dan alveoli payudara. Jadi kalau estrogen, dia itu ke jaringan ikatnya ya. Tapi kalau kelenjar dan kemudian juga tempat diproduksinya ASI, itu yang berperan adalah progesteron. Nah, kemudian juga progesteron menyebabkan pengaturan ulang sistem kontrol suhu tubuh. Apa perbedaan perilaku seksual perempuan dan laki-laki ya? Kalau pada laki-laki itu yang lebih bisa dipengaruhi oleh apapun ya, termasuk itu rangsangan visual yang paling besar. Pada wanita itu stimulasi psikis dan sensorik vokal, nah itu lebih merangsang aktivitas seksual. Nah, kemudian nanti juga akan dipengaruhi oleh kadar estrogen dan testosteron pada wanita. Nah, akibatnya
untuk perempuan aktivitas seksualnya paling tinggi biasanya beberapa hari sebelum ovulasi ketika sekresi estrogen dan folikelnya paling tinggi. Nah, dan di sini untuk jaringan ereksi memang perempuan tidak memiliki penis ya, tetapi dia memiliki klitoris. Nah, kemudian untuk dilatasinya juga diperantari oleh saraf parasimpatis, dan nanti juga kalau saraf parasimpatis ini juga mengakibatkan sekresi lendir ya dari kelenjar Bertolli yang terletak di bawah labia minora dari vagina. Seperti itu. Ini ada video dari YouTube untuk fertilisasi, ada subtitle bahasa Indonesia-nya. Silakan saudara tonton untuk belajar mandiri ya. Kemudian ini juga ada video singkat mengenai kehamilan. Ya, saya tidak akan berbicara terlalu spesifik mengenai kehamilan karena juga bukan dari kompetensi saudara. Tapi ini penting untuk saudara lihat ya, nanti videonya belajar juga secara mandiri. Videonya tidak panjang ya. Kemudian juga ini ada perubahan hormon pada kehamilan. Saya sudah juga siapkan bahan mandirinya. Silakan untuk saudara pelajari. Masuk kepada mampi dan mekanisme laktasi. Ya, saya skip bagian yang tadi karena saya pikir itu cukup ya untuk pengetahuan saudara sebagai seorang S1 biomedis, dan rasanya itu juga sudah pernah dipelajari waktu SMA, jadi insya Allah saudara tidak akan terlalu susah untuk mengecapnya, tidak akan terlalu banyak tambahan. Nah, untuk perkembangan payudara, saya ulangi lagi, untuk estrogen dia merangsang pertumbuhan sistem ductal ya, termasuk itu kelenjar dan alveoli, yang akan nanti berperan penting dalam produksi ASI. Ya. Mohon maaf, progesteron maksud saya. Sedangkan dari estrogen itu pertumbuhan dari sistem ductalnya atau jaringan ikat dari payudara. Kemudian nanti hormon yang berperan dalam meningkatkan ASI itu adalah hormon prolaktin, ya, di mana itu dia dirangsang oleh kelenjar hipotalamus di otak tengah, ya. Nah, di sini kemudian juga pada ibu-ibu yang mengalami misalkan permasalahan pada ASI, maka akan prolaktin itu akan semakin lama semakin turun ya jika ASI tidak dikosongkan, yaitu namanya feedback negatif. Nah, itu atau kita sebut juga sebagai mekanisme letdown ya dalam sekresi ASI. Jadi ada yang namanya hormon oksitosin. Jadi ketika ASI itu tidak dikeluarkan dari payudara ibu, nah nanti dia akan mengakibatkan penekanan dari hormon oksitosin ya. Nah, nanti penurunan oksitosin ini juga akan mengakibatkan penurunan pada hormon prolaktin karena ASI-nya tidak dikeluarkan dan dianggap tubuh tidak memerlukan lagi ASI, sehingga nanti akibatnya adalah hipotalamusnya akan ditekan ya, akan dihambat produksi prolaktinnya kembali, sehingga nanti ASI-nya akan dihentikan. Ini adalah komposisi dari air susu ibu dibandingkan dengan air susu sapi ya, perbedaannya. Saudara lihat di sini yang terutama mencolok adalah pada bagian protein ya. Jadi pada protein itu di susu sapi dia tinggi ya, tinggi, dan itu bisa merangsang reaksi alergi pada bayi yang nanti akan manifestasinya adalah diare. Ini juga ada video edukasi mengenai breastfeeding dan landasan ilmiahnya, silakan saudara pelajari secara umum. Ini juga ada sedikit pengetahuan umum ya. Nah, sebenarnya ini bukan kompetensi saudara, tapi cukup untuk pengetahuan umum saja. Mengenai perlengkapan menyusui. Ada pertanyaan? Izin, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, Bu, nama saya Siti Fatia Kamila dengan NIM 2110342010. Jadi Siti ingin bertanya, Bu. Tadi Bu ada menjelaskan bahwa polar body akan meregenerasi dan dibuang keluar tubuh. Nah, jadi gimana proses regenerasi polar body ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Nah, jadi seperti yang saudara pelajari, ya, misalnya pada fisiologi sel. Nah, degenerasi itu biasanya dilibatkan oleh organel lisosom ya. Jadi ada lisosom di dalam sel, dan itu dia berperan untuk
proses degenerasi. Nah, di mana nanti dia akan membantu tubuh untuk melenyapkan benda-benda yang tidak penting ya di dalam tubuh atau yang tidak dipergunakan lagi. Itu salah satu yang berperan penting. Nah, dan juga ada yang namanya mekanisme apoptosis. Apoptosis itu sel-sel itu dia memiliki program untuk kematiannya sendiri secara fisiologis. Dan kematian itu tidak menghasilkan zat-zat toksin yang berbahaya bagi tubuh. Jadi memang istilahnya degenerasi ini dia dilenyapkan dari tubuh secara aman ya, tanpa menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, berbeda dengan nekrosis ya. Kalau nekrosis mungkin nanti juga saudara ada belajar itu kematian sel akibat sel itu tidak memperoleh nutrisi, itu nanti banyak zat-zat toksinnya yang akan berbahaya bagi tubuh. Nah, tetapi kalau pada apoptosis dan juga degenerasi yang dibantu oleh lisosom itu sepertinya tidak fisiologis ya. Seperti itu. Bisa dimengerti? Tadi siapa yang bertanya? Oke, Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ya, sudah cukup dimengerti. Oke, ada pertanyaan lagi dari adik-adik yang lain? Bu, Umi izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk ukuran payudara yang berbeda itu, apakah berpengaruh pada kanker ya, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, apakah saudara sudah belajar untuk perubahan pada sel atau belum ya? Neoplasma belum? Prinsip neoplasma. Nah, mungkin ini melenceng ya sebenarnya dari topik yang saya bahas hari ini, tetapi saudara mesti paham bahwa ada proses perubahan sel, ya, mulai dari metaplasia, lalu kemudian ada displasia dan lain-lain. Itu namanya perubahan bentuk sel dan itu tidak ada yang bisa dikompensasi oleh tubuh dan ada yang tidak. Ya. Nah, bagaimana kita menghindari perubahan bentuk itu? Yang bisa diketahui oleh manusia sampai saat ini adalah dengan mengkonsumsi antioksidan. Itu mencegah dari perubahan-perubahan sel dari sel normal menjadi sel-sel yang tidak normal. Nah, kemudian juga yang perlu saudara pahami bahwa sel-sel yang tidak berubah dari jadi normal menjadi tidak normal itu dipengaruhi terutama oleh faktor genetik ya, faktor genetik. Nah, itu lalu kemudian baru faktor oksidan lain. Oksidan lain itu termasuk dari pencemaran lingkungan, zat-zat toksin, zat-zat kemudian yang bersifat karsinogen. Nah, seperti itu. Tapi tetap harus ada bakat genetiknya, baru kemudian jangan itu mencetuskan. Nah, saudara sebagai mahasiswa saintis ya di kedokteran, saya sarankan juga tidak masalah ya bertanya seperti itu kepada dosen, juga dengan penanya-penanya dari adik-adik sebelumnya boleh bertanya seperti itu kepada dosen supaya saudara tahu bahwa apapun yang saudara baca di internet sekarang saudara sudah punya buku ya, saudara sudah punya buku, saudara sudah punya sumber bacaan kedokteran yang membuat saudara harus bisa menganalisis kasus seperti itu. Jawabannya tidak ya, tidak ada hubungannya sama sekali, itu hoax ya. Memang sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi bentuk payudara manusia itu memang secara normalnya tidak simetris ya. Memang pada normalnya tidak simetris dan itu bukan karena faktor keganasan. Yang namanya keganasan itu adalah pertumbuhan jaringan yang tidak normal di dalam tubuh. Jaringan baru dalam jangka waktu singkat ya, bukan dari lahir ya. Ada yang dari lahir itu ya ada beberapa jenis keganasan, tetapi kalau untuk di payudara tidak ya. Nah, kemudian juga sel-sel itu ada yang berkembang dengan lambat ya, dan kemudian dia tidak bersifat invasif terhadap jaringan sekitar, itu kita sebut sebagai tumor jinak ya. Dan itu solusinya biasanya cukup operatif, yang diangkat hanya jaringan tumornya saja, yang payudaranya tetap utuh. Kemudian ada yang perubahannya bersifat neoplasma, hanya bersifat karsinogen ya, atau karsinogenik, atau dia bersifat membelahnya dengan sangat cepat ya, ekstrim percepatannya diiringi dengan penambahan jaringan-jaringan vaskular di sekitarnya, dan kemudian ada invasi ke sel-sel sekitarnya juga ya. Jadi dia tidak berbatas dengan sel sehat dengan sel yang sakit. Nah, itu yang kita sebut sebagai kanker. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk pengetahuan saudara saja, mungkin nanti akan ada modul perkuliahan lain mengenai hal ini. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Nanti untuk mengetahui
edukasi yang penting untuk saudara ya, coba cari video Sadari namanya pemeriksaan payudara sendiri, itu sebaiknya sudah rutin dilakukan oleh siapa saja ya, bahkan orang awam sekalipun bisa melakukan, silakan saudara cari untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda pertumbuhan sel neoplasma, apakah itu jinak maupun ganas secara dini oleh diri sendiri. Nah, baik, ada pertanyaan lagi? Nah, saya juga sarankan kepada saudara, ini saya kurang menambahkan untuk video siklus menstruasi, karena kalau menurut saya untuk reproduksi ini lebih enak saudara belajarnya dengan video ya, karena dia banyak perubahan-perubahan sel dan perkembangannya. Nah, tadi ada sudah beberapa yang saya berikan linknya, tapi untuk siklus menstruasi tadi saya hanya menyediakan gambar, tapi videonya juga banyak sekali dibagikan gratis di YouTube. Cuma saya sarankan saudara hati-hati ya kalau mengambil sumber dari YouTube. Ambil hanya memang situs-situs yang memuat bahan yang mencantumkan referensi secara jelas, atau akunnya sudah diverifikasi, atau memang dia adalah dokter yang berlisensi. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati kalau membaca bahan bacaan juga. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah tidak, mungkin kita cukupkan. Selamat beristirahat. Insya Allah itu untuk bahan saya untuk ujian tidak akan di luar dari slide. Jadi silakan saudara pahami saja apa yang sudah ada di slide dengan baik. Kemudian jika ada saya memberikan link-link video untuk dipelajari secara mandiri, maka tolong dipelajari. Nah, seperti itu. Tapi bahannya tidak akan keluar dari sana. Bisa dipahami ya? Oke. Selamat ujian, selamat belajar, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oh ya, untuk link ininya boleh saya ini link di pembelajaran ya atau apa? Sampai sini. Terima kasih ya. Saya tunggu lewat Mumi ya berarti ya. Oke.